Shalom, saya Agung Sampurno. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peranan doktrin eskatologi untuk gereja Tuhan di akhir zaman dalam mata kuliah Teologia Sistematika 3, Eklesiologi dan Eskatologi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Yusa Itong Surjana, MTH, di kampus Sekolah Tinggi Teologia Injili Indonesia, Jakarta. Dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman, doktrin eskatologi berperan penting dalam membentuk pemahaman gereja Tuhan atau orang percaya tentang hubungan antara ajaran, iman, dan praktek kehidupan sehari-hari. Doktrin eskatologi juga menuntut adanya tanggung jawab etis, yaitu hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih sebagai persiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita masuk di dalam pembahasan. Apa definisi doktrin eskatologi dan topik yang berhubungan dengan gereja Tuhan di akhir zaman? Istilah eskatologi dari bahasa Yunani eskatos, dan kata ini terdapat 43 kali ditulis dalam Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Lama istilah akaritz atau akaron dalam bahasa Ibrani ditulis 25 kali, kemudian diterjemahkan dalam Septuaginta menjadi akhir zaman atau yang terakhir. Penggunaan kata eskata dalam bahasa Yunani menunjukkan urutan waktu atau tempat. Dengan demikian, doktrin eskatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman, kehidupan setelah kematian, dan peristiwa yang akan terjadi pada zaman akhir. Oleh karena itu, eskatologi tidak dapat dianggap hanya sebagai salah satu bagian dari keseluruhan doktrin kekristenan, melainkan lebih daripada itu, bahwa ini merupakan sentuhan terakhir karena eskatologi merupakan karakteristik dari seluruh proklamasi iman Kristen dan hakikat keberadaan kekristenan dan seluruh gereja. Yang kedua, apa definisi gereja Tuhan dan apakah gereja Tuhan sama dengan Israel? Kata gereja atau jemaat dalam bahasa Portugis menggunakan kata igreja, dan dalam bahasa Yunani adalah eklesia dari kata kaleo, artinya aku memanggil atau memerintahkan. Jika diartikan secara umum, kata eklesia adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dari pengertian gereja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah perkumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan Allah baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Dari pengertian tersebut muncul pertanyaan, apakah gereja menggantikan Israel? Memang topik gereja dan Israel ini sering menjadi perdebatan dalam teologi Kristen. Perdebatan itu muncul terkait dengan jenis pertanyaan yang muncul seperti bagaimana hubungan antara gereja dan Israel dan siapa yang menjadi umat Allah. Pertanyaan tersebut sering menjadi perdebatan yang sangat penting untuk dijawab secara alkitabiah. Gereja dan Israel merupakan dua istilah yang muncul di dalam Alkitab, dan kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan karena secara esensi gereja merupakan kelanjutan dari Israel di dalam Perjanjian Lama sebagai umat Allah. Gereja dan Israel merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan atau terikat satu sama lain
Hal ini sangat jelas melalui konsep bahwa Israel tidak dapat dipisahkan dengan gereja yang terdiri dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, apa peran doktrin eskatologi terhadap gereja Tuhan di akhir zaman? Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap karena kedatangan Tuhan akan terjadi secara tidak terduga seperti pencuri pada waktu malam hari. Oleh karena itu peran gereja dalam mengajarkan eskatologi sangatlah penting. Gereja berfungsi sebagai tempat di mana ajaran tentang kedatangan Kristus kedua kali dan penghakiman terakhir disampaikan dengan sangat mendalam. Gereja juga mengajarkan pentingnya kesetiaan dan ketaatan dalam menghadapi akhir zaman. Dengan demikian, doktrin eskatologi sangat berperan penting dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Lalu kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, doktrin eskatologi memberikan kerangka teologis yang kuat mengenai masa depan gereja Tuhan di akhir zaman, yaitu pertama, mengingatkan gereja Tuhan atau orang percaya akan sifat sementara di dunia ini dan mendorong mereka untuk fokus pada kehidupan kekal yang dijanjikan. Yang kedua, doktrin ini memperkuat iman, harapan, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari, dengan keyakinan bahwa pada akhirnya Allah akan menggenapi segala janjinya dalam kedatangan kerajaannya yang sempurna. Dan yang ketiga, gereja perlu mengembangkan kesiapan spiritual yang matang melalui doa, pembacaan kitab suci, serta pelayanan merupakan aspek penting dalam menyongsong akhir zaman. Kiranya video singkat ini boleh memberkati kita semua dan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang doktrin eskatologi dan juga gereja Tuhan di akhir zaman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.